tidak disediakan kendaraan, jadi harus bagaimana itu sama kalau kita merasakan sesuatu yang dari bawah itu mungkin ketika kita melihat yang lain kok enak banget dia gitu, nanti kedepannya kita akan lebih merasakan bahwa itu bermanfaat sekali buat kehidupan kita. Jadi sekarang yang masih apa itu berpelimpahan, istilahnya tanpa kekurangan pun harus disyukuri, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah saya juga sharing juga ini, saya sebagai pengajar di sini itu kadang juga sedikit sakit hati juga ketika teman-teman misalnya presentasi di depan atau saya menerangkan kalian itu ngobrol sendiri, itu rasanya kok gimana ya, saya dulu waktu kuliah sepertinya nggak seperti itu ya, jadi dosen saya itu datangnya itu sudah jarang gitu ya, tapi kuliah harus tetap jalan, nilai harus tetap baik, itu sebenarnya kembali ke tuntutan diri sendiri ya. Jadi kalau tuntutannya itu diri sendiri itu kurang kuat ya mungkin jadi seenak. Jadi sebenarnya kembali ke motivasi kita. Jadi kalau saya yakin setiap orang punya motivasi untuk meraih sebuah prestasi gitu ya. Yang sekarang belum menonjol silahkan coba itu diukir kembali karena ya, jadi seandainya dalam berwirausaha itu memang seringkali kita menghadapi hambatan. Yang kemarin hambatan yang kami angkat ada 3, karena ini yang umumnya terjadi pada orang-orang yang berkecimpung di dunia usaha. Jadi berhadapan pada risiko. Jadi risiko tentu saja sebuah bisnis yang mengalami kegagalan. Jadi umumnya usaha baru itu lebih banyak mengalami kegagalan. Jadi itu juga ketakutan untuk gagal itu sebenarnya juga merupakan. Jadi apapun risikonya, intinya kita harus menghadapinya. Itu caranya menghadapi sebuah risiko seperti itu. Kita harus bertanggung jawab atas risiko yang telah kita terima. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Untuk yang keterbatasan modal bagaimana? Kalau risiko ya harus dihadapi ya, apapun risikonya nanti kita siapkan untuk menghadapi. Gitu ya. Nah, kalau sebenarnya di dalam apa itu keuangan itu sebenarnya ketika Anda belajar keuangan kan berhitung tentang untung dan rugi, perkiraan tentang pendapatan maupun biaya di situ. Kalau masalah keterbatasan modal itu banyak ya. Sekarang kan banyak koperasi-koperasi yang mempermudah para wirausaha itu untuk mendapatkan modal untuk membuka usaha. Jadi sebenarnya untuk modal itu bisa didapatkan di mana-mana asal kita itu punya niat. Kita punya niat satu, kita berwirausaha. Kalau kita punya niat, semua jalan akan ditempuh, entah itu dengan joint venture atau pinjam di koperasi atau di bank. Tapi kan tentunya juga nanti kita juga lihat tingkat bunga pinjaman akibat itu juga akan harus dipertimbangkan. Jadi untuk mengatasinya seperti itu. Saya bisa kelompok. Nah, kalau hambatan mental bagaimana? Masih ingat mental wirausaha itu yang seperti apa? Kelompok 6 ada yang enggak, tapi kelompok lagi yang serius itu nanti kalau kita katakan, serius nanti yang nggak serius sebenarnya itu jangan gitu, tekad sekali gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan sesuatu yang sebenarnya kita harus mengerti yang tidak serius. Kenapa nggak serius? Sebenarnya mental ini lebih menurut saya lebih terkait ke pengalaman pribadi masing-masing. Kalau kita nggak pernah merasakan sesuatu yang benar-benar membuat kita down, kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang serius. Intinya untuk mengatasi itu memang harus dihadapi. Di tata hatinya yang dibutuhkan. Kalau disarankan mungkin akan mudah ya. Mungkin
biasanya apa? Kue, bakery. Terus bagaimana? Tapi 2 tahun terakhir ini itu sedikit kapok, saya kira tidak kapok. Saya menyuka. Saya menyuka. Mereka sudah salah sana sampai cara pertama tanggung jawab saya itu besar. Karena orang tua saya itu bukan keluarga yang harmonis. Sekali itu mereka itu tempat. Jujur saya ini sama teman-teman saya. Mereka punya cara memikirkan di mana orang tua mereka itu bisa dapat poin. Mereka berpikir macam. Tapi saya harus bagaimana harus belajar. Tapi teman-teman saya tuh kadang melabaikan mungkin dia seenaknya sendiri. Saya memang sedikit egois. Mungkin karena saya egois itu ada di rumah bawaan. Dan untuk mencari perhatian diri. Ada mengabaikan perasaan orang lain. Tapi semata-mata itu ingin mengajarkan untuk saya bahwa itu tidak terlalu berdasarkan seperti itu jika kalau sudah lepas dari orang tua. Kalau kita benar-benar mengerti seperti apa susahnya hidup. Saya belajar memutuskan dari orang tua. Karena saya tahu sekarang saya sudah belum bisa biaya kuliah. Ya, saya harus fokus dan bisa dapat beasiswa. Dan saya paling gak suka kalau dikatakan saya pintar. Saya pintar itu bukan karena langsung mendapat itu pintar enggak, tapi belajar. Saya menurut saya sama orang lain nggak belajar, kurang serius. Saya juga orangnya tergantung serius, tapi juga waktunya serius. Tapi saya nggak mau sama teman-teman kalau yang saya rasakan. Jadi kita tuh benar-benar tahu kejadian ekonomi. Iya, saya banyak menjadi apa? Menjadi pengusaha, mungkin sudah sukses. Yang jadi pegawai negeri sudah punya jabatan. Itu mungkin ini akan membanggakan kami. Gitu ya. Jadi, sampai sekarang ini alumni ya, saya masuk di sini tahun 97. Jadi angkatan 97 waktu itu kalau studi saya masih beberapa berhubungan dengan saya. Jadi ada beberapa yang memang jadi wirausaha, ada beberapa jadi pegawai negeri. Dan kami masih berhubungan melalui Facebook ya sekarang ini. Jadi kadang chatting, kadang SMS-an. Jadi saya punya rekaman mau jadi apa itu untuk Anda, dan itu akan jadi memori saya. Nah, jadi nanti hubungan dengan kami harapannya tidak putus sampai Anda lulus. Jadi syukur-syukur Anda lalu masih ingat janji itu atau itu sebuah pilihan ya. Jadi saya mau jadi investor, silahkan. Jadi saya nggak akan berkecimpung dalam usaha, tapi saya punya modal, saya akan percayakan pada teman. Yang Anda tayangkan baik videonya maupun ceritanya, silakan juga dicari benang merah sebenarnya. Mereka bisa seperti itu tuh karena apanya? Apakah karena sikap minimalnya yang lebih menonjol, atau karena keberuntungan? Jadi dari yang kemarin coba analisis, kita pelajari yang kemarin untuk di mana letak kesuksesan mereka. Apakah karena memang modalnya cukup kuat atau bagaimana? Jadi kembali ke tugas minggu lalu untuk proses pengusahaan. Sebelum saya akhiri, kita masih ada waktu 30 menit. Nah ini masih ada kesempatan nanti berapa ya, kelompok 2 sama 2, terus 4, 5. Mau disaringkan apa hari ini? Masalahnya ini bisa, ada yang tadi permainan kita hari ini.
di sini saya akan merefleksikan tentang hambatan mental. Menurut saya, semua usaha atau saat kita berusaha, yang paling terpenting adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Kita tanamkan pada diri kita bahwa kita bisa. Entah itu resikonya besar atau kecil, yang penting kita tanamkan pada diri kita bahwa kita bisa. Saya yakin cepat atau lambat apa yang kita inginkan bisa terwujud. Seperti itu. Terima kasih. Yakin bisa. Oke. Kemudian kelompok 4. Iya, Pak. Asra, Dokter, silakan. Itu adalah faktor yang sangat berpengaruh. Jadi mulai pertama resiko. Semua usaha itu mempunyai resiko. Jadi kembali ke individunya tadi, apakah dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan, dia bisa mau berusaha lagi dan pantang menyerah. Untuk yang kedua, keterbatasan modal. Sebenarnya keterbatasan modal sekarang ini bukanlah menjadi hambatan yang pokok untuk berwirausaha, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi atau bank berkredit rakyat itu yang sudah mau meminjamkan modal untuk para masyarakat untuk membangun UKM atau usahanya. Dan yang ketiga, hambatan mental kepribadian. Jadi sebenarnya hambatan tersebut muncul dari minat kepribadiannya sendiri. Apakah dia mengenal dirinya sendiri dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan dari dalam dirinya tersebut. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Memang sebenarnya tadi kunci untuk melakukan sesuatu itu ada intrinsik ya, niat dirinya kuat. Jadi di kelompok 2 bilang yang penting niat. Kemudian kalau kita itu kita sendiri kan ragu, itu permasalahannya ya. Kita bisa konsultasi dengan orang tua. Harapannya ada hubungan untuk itu, atau untuk memastikan kembali apakah niat ini. Ahli behavior mengatakan bahwa setiap manusia itu sebenarnya punya NaCH, jadi kebutuhan untuk berprestasi. Jadi niat untuk berhasil itu sebenarnya modal utama kita untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi kalau Vino sudah merasa ada di sini, nah coba ini dipupuk ya, melalui banyak. Tadi ada yang mengatakan trial and error gitu ya, coba-coba gitu ya, terus belajar dari pengalaman, terus melihat orang lain ya. Itu terus tugas yang sebenarnya kaitannya dengan tugas ke depan. Ini ya, jadi minggu depan kalau profil wirausaha kan Anda kemarin sudah presentasikan pada pertemuan 3. Nah ini besok kita awali apa sih karakteristik mereka yang sesuai dengan pokok bahasan kali ini ya. Tadi kan gamenya kita adalah
kerjasama, kepemimpinan, kemudian ada komunikasi di antara itu. Apakah motivasi berwirausaha itu kaitannya dengan problem apa ini? Jadi sebenarnya tadi ada 3 kelompok kebutuhan, dan ini yang memotivasi orang untuk menjadi wirausaha, yaitu ada karena ingin berprestasi, karena ingin bersosialisasi, dan karena ingin punya kekuasaan. Nah, banyak penelitian para ahli itu mengatakan bahwa entrepreneur itu bisa berhasil karena yang dominan adalah NaCH-nya. Nah, kalian sudah menemukan profil yang sudah ada itu, apakah mereka lebih ke sini atau karena ingin mempunyai kekuasaan tertentu? Ya, silakan nanti dirundingkan dengan kelompok ini. Itu saja untuk perkuliahan hari ini.